usia kami belum 1 tahun. Nah, kami ingin memberikan respon sebagai wujud kontribusi kami terhadap mengisi kemerdekaan ini menjelang kita besok merayakan hari kemerdekaan kita yang ke-70. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan, ya. Yang pertama adalah kami secara spiritual melihat bahwa 70 tahun kita merdeka ini memiliki nilai spiritual. Ya, kalau kita kembali kepada ajaran dan iman kita masing-masing, angka 7 itu adalah angka yang bernilai spiritual, karena Tuhan menciptakan alam semesta ini dan manusia itu selama 6 hari. Hari ke-7 itu adalah hari peristirahatan atau rest, hari bebas dari stres, ketakutan dan kekhawatiran. Oleh karena itu kami ingin memberikan catatan respon apa makna di balik 77 tahun Tuhan menganugerahkan kemerdekaan bagi kita. Nah, ini, mari coba kita merenung. Ya, 77 tahun kita merdeka, apakah tujuan nilai-nilai luhur itu sudah dapat kita raih atau mendekati kepada tujuan itu? Ya. Apabila belum, mari kita mengoreksi diri. Apabila kita merasa bahwa kita sudah salah membawa arah perjalanan bangsa dan negara ini, mari kita bertobat dari dosa kita, seluruh elemen, ya, bukan hanya alat negara, bukan hanya pemerintah, tapi seluruh elemen. Kalau memang kita sudah merasa bersalah telah membawa negara ini, bangsa ini 72 tahun ke arah yang salah, mari kita bertobat. Tuhan pasti mengampuni kita, ya, dari kesalahan-kesalahan kita, dengan tidak mengulangi lagi perbuatan dosa dan kesalahan tersebut. Saya kira Tuhan pasti memberikan pengampunan kepada kita. Dan mari kita mulai menata ulang. Ya, dimulai 77 tahun kita merdeka ini, kita menata ulang, melihat ke belakang. Ya, menata ulang untuk mencapai cita-cita luhur bangsa negara ini menjadi negara dan bangsa yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Mari kita tata ulang. Semua elemen bangsa seharusnya ikut berkontribusi, berpartisipasi. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Mari kita minta hikmat kepada Tuhan. Orang pintar banyak, orang cerdas banyak. Ya, tapi apakah orang cerdas, orang pintar itu bisa menyelesaikan permasalahan di dunia ini? Banyak dokter, banyak profesor dokter, tapi sampai sekarang pandemi belum rampung. Berarti teori-teori ilmu kesehatan, ilmu kedokteran tidak bisa mengatasi itu. Ya, hanya hikmat dari Tuhan, ilham dari Tuhanlah yang bisa memberikan kita solusi terhadap permasalahan bangsa. Jadi mari kita minta hikmat. Jangan hanya kecerdasan, tetapi kecerdasan spiritual itu yang dibutuhkan bangsa ini. Yang berikutnya adalah mari pada momen 2024, ya, yang mungkin tinggal 2 tahun lagi, tidak sampai 2 tahun lagi, ini menentukan perjalanan bangsa selanjutnya. Apakah kita menuju arah yang benar atau tidak akan ditentukan nanti pada saat kita memilih pimpinan bangsa, baik itu presiden, legislatif, kepala daerah. Akan kita tentukan perjalanan bangsa ke depan ini setelah 77 tahun kemana. Mari kita mempersiapkan dan memilih pemimpin yang punya kualifikasi yang pertama atau karakter pertama adalah takut akan Tuhan. Ya. Itu dulu yang pertama. Apakah pemimpin yang kita dapatkan nanti 2024 adalah pemimpin yang takut akan Tuhan? Apabila pemimpin itu takut pada Tuhan, pasti dia mengabdi dengan benar kepada bangsa dan negara. Ya. Karena kita melihat sekarang ini nilai-nilai keimanan, ketakwaan itu sudah gratis menurun. Orang sudah tidak takut lagi dengan Tuhan. Sepertinya agama itu
hanya simbol saja. Kita punya KTP Kristen Islam, tapi Kristen Islam KTP tidak mengerti hakikat yang terkandung di dalam kaidah-kaidah agama dan kitab suci. Jadi marilah kita pilih. Yang pertama adalah indikatornya pemimpin yang takut akan Tuhan. Bukan takut kepada istri, bukan takut kepada penguasa, bukan takut kepada segala macam, tapi takut akan Tuhan. Yang kedua adalah pemimpin yang memiliki hati melayani. Ya? Hati melayani. Pemimpin yang memiliki hati kerinduan ingin melayani dan dekat dengan masyarakat. Ya? Jadi ini perlu kita dapatkan. Ya? Jadi sehingga begitu dia mendapat amanah ya dari Tuhan menjadi pemimpin bangsa ini, prioritas pertamanya adalah melayani. Kekuasaan yang dia terima, otoritas yang dia terima dari rakyat itu sebagai negara demokrasi adalah untuk melayani. Kita mencari pemimpin yang berhati melayani, pemimpin yang melayani. Dan yang terakhir adalah pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Tidak ada jarak, tidak ada pas. Kita melihat sekarang begitu luar biasa budaya-budaya hegemoni, budaya konsumtif. Ya, bisa kita lihat dengan kejadian-kejadian yang terjadi sekarang. Itu menunjukkan betapa para penguasa yang diberikan amanah oleh rakyat itu hidup dengan gelimpangan kekuasaan, materi, dan segala macam sehingga mereka bisa memutarbalikan keadilan. Nah, ini yang kami menghimbau kepada seluruh bangsa ya, dan elemen bangsa. Mari kita menggunakan momen tahun 2024 nanti untuk mencari dan memilih pemimpin yang takut akan Tuhan, ya, yang rendah hati dan melayani masyarakat, dekat dengan masyarakat. Soal kepintaran dan yang lainnya itu nomor 2. Apabila sosok itu sudah kita temukan, maka saya percaya tidak lama lagi kita akan bisa mencapai nilai-nilai luhur tujuan negara kita yang ada termaktub dalam Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian visi misi kita ke depan nanti ya kembali kepada pembukaan itu, mengembalikan Indonesia itu menjadi negara dan bangsa yang merdeka, tidak diintervensi oleh kekuasaan asing maupun elit global. Kita kan merasakan sekarang ini jati diri kita sebagai bangsa yang berfilosofi Pancasila itu kan sudah mulai hilang. Kalau dilihat karakternya orang Indonesia itu kadang-kadang nggak jelas itu. Karakter Barat, karakter Timur Tengah, tidak lagi karakter sebagaimana yang ada di Pancasila itu. Pak, solusinya jadi apa Pak yang harus bangkit buat Indonesia jadi bangkit lebih cepat? Ya semua orang-orang yang menyadari dia sebagai insan hamba Tuhan yang dilahirkan Indonesia ini bersatu kita. Seperti kami ini bertemu tidak kebetulan ini kan, kita bersatu dalam suasana yang tidak kita tahu bersatu lah seperti jodoh. Tuhan yang mempertemukan kita bersatu ya, kita bersatu semua ya, supaya kita menjadi satu kekuatan yang tangguh. Untuk bangkit pulih lebih cepat itu tetap harus kembali kepada nilai luhur Pancasila, karena disitulah satu ketuhanan yang Maha Esa, ya, kedua kemanusiaan yang ada dan tidak ada, 3 persatuan Indonesia. Ini dulu ketuhanan, semua mengerti, semua bertuhan, kembali kepada ajaran masing-masing. Tetapi kita tetap dipersatukan dalam nilai luhur Pancasila ini, saling menghargai perbedaan, karena bangsa kita ini memang berbeda. Sudah dari sananya bangsa ini dibentuk dalam kultur yang berbeda, baik agama maupun jadi ya satu-satunya adalah kembali kepada nilai luhur Pancasila. Kenapa Bakti Nuswantara ini ada? Ya kita memang ingin kembali menginikan Pancasila, ya, kembali kepada nilai luhur Pancasila. Kami mulai dari sini, sehingga pertanian pun yang akan kami rencanakan sudah dipersiapkan di salah satu kota untuk mengadakan pelatihan pertanian, ya kan? Nah itu berasaskan Pancasila. Sudah ada di beberapa dengan teknologi Pancasila. Kami mau
Kami Bakti Nusantara mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Merdeka! Victoria! Kemenangan untuk Indonesia!